Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk ilmi, mencari ilmu di pesantren yang insya Allah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian Senin kali ini, alhamdulillah kita kedatangan pemateri, yaitu Al-Ustadz Munadi Anwar. Maka untuk kita lebih mengetahui tentang beliau, izinkan saya untuk menyampaikan CV beliau. Nama lengkap Munadi Anwar SPDI, tanggal lahir 28 November 1979, alamat Jalan Cisalak, nomor 113 Bantarsari, nomor telepon 0821 18 18 8368. Kemudian pendidikan beliau SDN Tribudi Syukur 02 Lampung Barat tahun 1992, Sanawiyah PPI 67 Benda tahun 1996, Mu'alimin PPI 67 Benda tahun 1999. Kemudian STAI Tasikmalaya, STAIPI Bandung, PIKMI Garuda Bandung tahun 2001, STAI Ajprilesma Jakarta 2007. Adapun pengalaman beliau, yang pertama Wakil Ketua RG Sanawiyah PPI 67 Benda tahun 1995, Sekretaris MPS RG Mu'alimin PPI 67 Benda tahun 1998, Ketua Klub Sepak Bola Mandala FC 1995, Sekretaris Bidang Ekonomi PD Pemuda Persis Tasikmalaya 1999, Sekretaris PC Persis Sukamantri Ciamis 2 periode, Pengurus Matla Asro Club, Klub Astronomi Bandung tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian pekerjaan pemilik Faris Komputer Tasikmalaya IT, pemilik PT Syarik Cahaya Semesta Pertanian dan Peternakan. Mungkin itu. Saya ucapkan mata, betul. Kalau saya ucapkan mata, teman-teman jawab Masya Allah. Kemudian kalau saya ucapkan telinga, teman-teman jawab Alhamdulillah. Dan kalau saya bilang mulut, teman-teman kemudian hening. Siap? Mata, mata, telinga, mulut. Baik, semoga kita senantiasa terus mendengarkan apa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wassayiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhibban wala takun khamisan. Baik, sebelum saya ke materi, saya tanya moderator sampai jam berapa ini? Sampai 4:30 cukup? 4:30.
Maghrib jam berapa sekarang? Ya. Orang ngabuburit kayaknya. Banyak yang saum Senin Kemis ya. Baik, nanti saya karena saya sebagai alumni Benda juga 99, berarti yang hadir di sini adalah adik-adik saya semua gitu ya. Adik kelas ya. Bilangnya jangan ustadz aja ya, kakak aja gitu ya. Seperti di pramuka kan, kalau pramuka nggak ada ustadz biasanya kakak pembina gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita lebih akrab. Dan dari sekian CV yang tadi dibacakan moderator, saya lupa memasukkan bahwa saya sebagai pengurus IKAPI ya, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Tahun saya sebagai ketua panitia yang alhamdulillah kita bisa menghadirkan kurang lebih sekitar 1000 alumni yang hadir dari berbagai daerah gitu ya. Kalau dilihat dari catatan administrasi bahwa santri Benda ini udah lebih dari 4.000 gitu ya. 4.000, kalau misalnya satu bulan alumni dipinta 10.000 aja, berapa? 10.000 kali 4.000 itu bisa gratis sekolah di sini ya. Kalau misalnya sepakat alumni itu menginfakkan bulan. Ingin menyampaikan bahwa ikatan itu nanti akan menghimpun alumni-alumni dari pesantren Persis itu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Mulai misalnya dari misalnya kelas 3 nih, yang kelas berapa? Kelas 3 tuh, kelas 12 ya. Sebentar lagi akan keluar, nanti bisa share mengenai mau kemana setelah lulus dari pesantren. Mau ke UI atau ke KUA gitu ya, atau kemana gitu ya, jurusan kalian atau passion kalian itu di mana. Di Jogja itu ada wakil rektornya kan, alumni Benda juga, alumni Mualimin tahun 86. Kemudian di UIN Bandung itu juga banyak para alumni yang ada di sana gitu, yang menjadi pejabat UIN Bandung, di Jakarta dan di berbagai daerah. Nah itu bisa memudahkan proses masuknya, trik and tipnya gimana. Atau misalnya yang mau berwira swasta sebelum kuliah, itu bisa kita cari di database alumni. Di database alumni itu ada grup ekonomi gitu ya, ada grup para pengusaha ya, ada juga misalnya pengusaha kopi gitu ya di Banjaran. Ada orang Banjaran di sini, Ustadz Irwansa pernah ngisi di sini. Nah dia itu eksportir gitu ya, sampai hari ini masih kekurangan kopi untuk diekspor ke negara luar Indonesia. Kemudian masih banyak para pengusaha yang keluaran Mualimin yang tidak semuanya menjadi asatid ya, ada yang jadi pengusaha, bahkan ada yang jadi atlet ya, ada jadi polisi, tentara dan sebagainya. Baik, nanti kita dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang diterima dari Anas bin Malik. Hadisnya panjang. Tadi saya mau nggak sempet buat slide PowerPoint-nya ya. Tapi itu hadisnya panjang, cuma intinya kisahnya seperti ini ya. Satu hari ada sahabat Ansor yang orang miskin gitu ya, orangnya sederhana, banyak keluh kesah bagaimana mengurus kehidupan rumah tangganya gitu ya. Jadi datanglah ke Nabi, mun ayeuna mah curhat gitu, gak punya pekerjaan, gak punya keahlian. Nah itu datang kepada Nabi di hadapan para sahabat yang di situ banyak pengusaha. Ada pengusaha di zaman Nabi itu siapa namanya? Abdurrahman bin Auf ya. Itu kekayaannya kalau di total sebagian ulama menyebutkan lebih dari 72.000 triliun.
Ada yang mengatakan 14.000 triliun, ya minimal 10.000 triliun ya. Karena Abdurrahman bin Auf itu sempat dia 4.000 dinar. Sadinar teh sabaranya 4 gram setengah dalam bentuk emas gitu ya, kali 4.000 berapa triliunan. Orang terkaya di dunia itu sekarang siapa? Berapa kekayaannya? Elon Musk itu nggak lebih dari 3.000 triliun ya kalau dirupiahkan, bahkan sekarang cenderung turun katanya sekitar 2.800 triliun. Nah ini Abdurrahman bin Auf kekayaannya 72.000 triliun. Bin Affan itu sampai hari ini dia punya rekening namanya Utsman bin Affan. Jadi jalmin atos aya, tos teu ayanya, tapi rekeningnya masih bertambah terus. Dan itu kekayaan Utsman bin Affan itu menjadi dana wakaf yang abadi gitu, terus disumbangkan ke kaum muslimin. Nah ketika datang sahabat yang miskin itu sebetulnya Rasul mudah gitu nya, ayat jelma miskin datang cik atuh auk meureun gitu nya, atau pan tah pangmerekeun modal kan kalau diperintah Rasul. Tapi ternyata Rasulullah tidak berbuat demikian, malah Rasulullah SAW bertanya kepada yang tadi datang curhat kepada Nabi, ama fi baitika sayun, di rumahmu ada apa gitu, atau anjeun boga naon di imah nya geus puguh miskin gitu nya, tapi ditanya boga naon gitu. Nah ulang ya teh naon atuh ya Rasul, saya di rumah ge punya naon atuh simut cenah gitu nya, simut atos apa gelas muk, dari selain terjemah nanti naonnya baskom lah gitu. Jadi hanya ada dua benda yang tak bernilai. Nah akhirnya Rasulullah teh sok we kadiekeun ke sini dibawa. Nah setelah datang kepada Rasulullah lantas melelang itu barang. Para sahabat sahaya nuwani beli, siapa yang berani beli? Makanya dalam kitab Ibnu Hibban dimasukkan ke dalam kitab tijarah ya. Jadi bab beli namanya lelang ya, jadi dilelang. Jadi tadi kain muk gitu ya. Ketika ada sahabat yang menawar, sama saya saja Rasul 1 dirham. Sadirham bisa berapa? 1 dirham berapa? Kalau dikonversi ke rupiah paling sekitar 4.500 lah, di bawah 5.000. Kalau dinar itu emas, jadi 1 dinar itu kurang lebih 4 lebih gitu ya. Nah kalau dirham itu 1 dirham itu kirang 4 ribuan. Nah kata Rasul ayanu leuwih tuh gitu, ada yang bisa lebih nggak dari 1 dirham? Maka ada ya sahabat yang berani dengan 2 dirham. Oke, ku Rasul teh dipasikeun we tah, dikasih nih 2 dirham, kamu belikan makanan untuk keluarga. Nah pulang sahabat tadi teh sesuai dengan perintah Rasul, 1 dinar dibelikan makanan untuk keluarganya, 1 dirham lagi buat kapak. Nah datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengajarkan cara membelah bambu gitu ya, atau suluh ya. Jadi dibuatlah kayu bakar itu sedemikian rupa, cara membelahnya, cara mengemasnya supaya gampang dibawa gitu ya. Kemudian Rasul mengajarkan
beginilah cara kamu berusaha, maka nanti setelah sesuai dengan arahan Rasul, si sahabat tadi pergilah berusaha dengan cara mencari kayu bakar. Nah, setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa dengan kampak gitu ya, dengan kapak tadi yang dibeli oleh dia dengan uang dia, maka 2 minggu kemudian mendapatkan uang sebesar 10 dirham. Nah, 10 dirham itu dia bagi 3 dirham untuk makanan, 3 dirham maka Rasulullah menyambutnya dengan hada khairul laka, ini adalah hal terbaik bagi Anda atau bagi kamu daripada kamu nanti datang di akhirat menghadap Allah dengan keadaan mukamu ada semacam tanda hitam karena gara-gara menjadi seorang pengemis. Jadi usaha ngalah suluh lebih mulia daripada barang main atau menjadi peminta-minta. Nah, apa makna dari bahwa di situ perlunya kemandirian dalam hidup? Maka saya ngambil tema hari ini adalah santri mandiri gitu ya. Kenapa santri harus mandiri? Nanti kita akan merasakan setelah keluar sebetulnya ya, apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya dulu gitu ya, kalau bercerita ketika masuk ke pesantren ini, saya datang dari Lampung gitu. Asli saya orang Bandung. Di sini ada orang Pangalengan, ada orang Banjaran. Saya dari Bandung, tapi dulu saya pernah ikut orang tua ke Lampung tahun 90-an 89 itu cerita di Lampung itu ya, beda dengan sekarang. Dulu di Lampung itu waktu masih dalam transisi tekanan pemerintahan Orde Baru terhadap para pegiat agama. Jadi ada semacam kecurigaan dari pemerintah bahwa yang aktif beragama atau orang yang aktif kajian itu dicurigai, maka bisa dianggap gitu ya, pakai cadar itu dicurigai. Nah, itu satu desa yang pakai jilbab atau kerudung itu hanya ibu saya. Dari sekian banyak orang di sana yang mengaku Islam, gitu, semuanya beragama Islam, gak ada yang di luar Islam, gak ada yang pakai jilbab karena takut dianggap subversif gitu atau menentang pemerintah. Nah, tahun 89 itu kejadian pembantaian umat Islam di Talangsari kalau nggak salah ya, daerah Lampung. Nah, itu karena disinyalir melawan pemerintah atau mengadakan sebuah perlawanan atau disebutnya teroris lah sekalinya. Nah, makanya ketika saya datang ke sini itu sebetulnya dalam beban yang berat karena harus membawa misi menjadi kader dari Lampung waktu itu, karena sangat jarang sekali orang yang paham terhadap agama. Saya ketika datang ke Lampung itu tahun 89, kalau ikut ngaji pengajian maghrib itu ya, itu si gurunya itu panjang matobi, semua Al-Quran yang panjang itu matobi. Si orang apa nanti dengan matobi hunggul gitu ya, jadi nggak tahu mana dari di suku. Pokoknya tajwidnya itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan saya pertama kali datang ke Lampung itu pulang sekolah gitu ya, SD duhur gitu ya, saya lewat ke masjid, di masjidnya Cenayan Wadan.
maka inisiatif da baheula keur di Pangalengan tukang adan gitu nya, makana ngaranna ge munadi. Munadi teh tina munadanya tukang adan keur budak teh. Tina janela teh ieu saha cenah budak aya nu adan. Karena itu aneh. Jang rek ngadanan saha wayah kieu. Ternyata di situ tidak pernah ada adan lohor. Adan teh ngan aya maghrib jeung isya. Subuh ge tara aya. Komo lohor. Zuhur itu semua pada di kebun. Asar masih di kebun. Menjelang maghrib baru datang. Kemudian ngaji. Dan pengajian itu yang lucunya ketika saya ikut pengajian, karek gegek diuk gitu ya. Mau hujan. Woi adan. Adan naon? Adan isya. Gitu ya, bukan dengan waktunya. Kenapa? Karena banyak yang ngaji itu jauh rumahnya, harus bawa oncor. Apa tahu oncor? You know oncor, obor gitu ya. Dan belum ada listrik waktu itu ya. Jadi paling gaya teh pakai patromak. Tahu patromak? Nah, rata-rata pakai cempor atau damar gitu ya, pakai lisa apa namanya minyak tanah gitu ya. Nah itu saking miskinnya keilmuan di sana. Jadi saya diutus ke pesantren Benda itu sebagai utusan dari daerah gitu untuk, tapi namanya piinung cek bahasa orang. Cerik we jeung cerik di pesantren teh gitu. Teu betah gitu. Hayang balik. Dulu masih Allahuyaram Ustadz Muhtarom sering ngupahan gitu ya, kamu teh kader dari Lampung gitu ya, wah gitu. Da ka dieu mah lain neangan pangabetah tapi neangan pangabutuh gitu gitu. Dicoba dulu mah belum semester, cabu kalau nggak salah ya, 3 bulan per 4 bulan pulang ke Lampung sendiri, naik mobil Merdeka waktu itu ya, ada mobil bis Merdeka dari Ciamis. Ditelepon baru lama disuruh telepon kayaknya belum ada WA. Akhirnya datang lagi ke sini. Terus tadi itu betah gitu. Akhirnya ketika apa yang disampaikan oleh Allahuyaram itu, karena kita ini mencari kebutuhan kita akan ilmu, makanya saya mencari pangabetah. Bagaimana supaya betah di pesantren itu? Nah, kalau dulu kan belum di Kubeng dia, belum di Benteng. Kita masih bisa gaul gitu ya dengan masyarakat Benda, Bamut sampai ke Cigereng. Saya makanya dulu sering ngatrok gitu ya, kalau pulang sekolah main bola di kaporan gitu ya, kemana-mana gitu. Cari pengabetah supaya betah di pesantren dan bisa konsen belajar. Nah itu dengan susah payah. Akhirnya banyak yang mengikuti jejak gitu ya. Akhirnya kita sama-sama dalam posisi yang tebaran gitu di pesantren mencari pangabetah gitu. Dan akhirnya kita qadarullah bisa tamat sekolah di pesantren. Dulu itu masuk ada tahjiyah ya, 1 tahun sebelum sanawiyah, 3 tahun sanawiyah, mualimin 3 tahun, jadi 7 tahun. Kami rata-rata 7 tahun sekolah di pesantren itu ya. Kalau yang dari SMP itu dulu ada namanya Dinia Musto, 1 tahun sebelum ke mualimin. Nah itu berarti 4 tahun. Nah itu ceritanya memang kita berat. Dan saya ketika masuk ke sini, apa yang itu pesantren zaman hari tamanya tidur ge belum ada kasur, dina di pantai ngompol juga asin gitu ya, pinang pedak gitu ngejajal. Bawa lemari kotak orai gitu ya, berapa segini gini lah. Gitu. Yang penting bisa nyimpen uang dengan baju. Pokoknya mas sabun mah balakaknya di mana gitu ya, baju yang lain digantung-gantungkan gitu. Nah itu kan dulu seperti itu. Tapi karena kita niat ingin mencari ilmu gitu, dan terus kita diajarkan bagaimana ilmu itu ditempa di sini gitu, sehingga apa yang kita alami selama 7 tahun itu bisa dirasakan setelah keluar. Padahal saya dulu paling malas lah, karena sering sakit gitu ya, sering sakit.
Kemudian ya penyakit santri artinya apa bener gitu. Terus biasanya jam kahiji kadua teh heula gitu nya sebab jam 3 sudah bangun gitu ya. Yang pelajaran ke-1 teh kuliah subuh neangan tihang kajuru gitu ya supaya ngabayar bangun terlalu pagi. Nah itu kan cerita-cerita seperti itu saya sampaikan ke adik-adik sekalian bahwa sekarang belum terasa manfaatnya, tapi ketika nanti keluar itu luar biasa. Kemudian pertemanan ini ya antar sesama satu pondok itu luar biasa. Nah makanya saya aktif di ikatan alumni itu gimana? Rasanya itu uhuahnya itu kuat. Saya tadi di SIP ya ada aktif di klub astronomi ya, namanya Matla Astroklub. Itu didirikan sekitar 2014 sampai hari ini masih berjalan. Nah itu biasanya tugasnya tiap bulan mencari hilal gitu ya, neneangan hilal, nongong hilal. Makanya saya tiap bulan itu gawe nate nongongnya gitu ya, mencari hilal itu sampai ke Sukabumi gitu ya, pesisir selatan pantai. Tiap bulan itu ulin gawe nate gitu. Atau misalnya ada kegiatan semacam ada fenomena gerhana matahari total gitu ya, matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Di mana itu daerah tempat kejadian gerhana kita ikut gitu ya. Pernah kita ke daerah Batam, kemudian ke mana lagi ya, Belitung, ke daerah Jawa Makalimunya, sampai ke Bali dan sebagainya. Nah itu ketika saya berangkat ke daerah-daerah tertentu, maka yang akan saya cari itu link alumni. Misalnya saya upload OTW Batam gitu ya. Nah itu ketika kita mendarat di Batam, itu sudah banyak komentar, ternyata banyak alumni yang di Batam. Bahkan itu luar biasa, ada seorang alumni Benda, kalau nggak salah tahun 2001 ya, 2002, alumni 2002. Itu menjadi kepala sekolah di SMA favorit di sana. Itu luar biasa menyambut kita di bandara. Kemudian ada lagi angkatan kita tahun 99 ada yang memegang pesantren cabang Hidayatullah yang dari Kalimantan itu di Batam besar. Nah itu alumni benar. Nah, jadi di daerah-daerah di luar Jawa itu banyak alumni benar yang istilah nama jadi jelma lah gitu ya. Jadi orang penting gitu ya. Ya. Nah itu harus jadi motivasi buat kita bahwa ternyata santri itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Itu di luar persis betul, gitu. Tapi betul-betul diminati atau memang dipinta, gitu ya. Nah itu. Jadi ketika saya mengambil tema santri mandiri itu sebetulnya kita sudah terlatih mandiri dari mulai nyese sorangan. Tapi di dia cenagis ayeuna usul laundry-nya. Karena sok laundry kan ya. Belajar mencuci gitu ya. Ulah nganggo genting laundry gitu ya. Itu dari mulai mencuci bangun sendiri gitu ya, maka itu sudah memulai kita dengan kemandirian itu. Tidak mengandalkan orang lain. Nah makanya tadi ketika saya gambarkan seorang sahabat tadi, maka dari kejadian ini ada setidaknya 3 atau 4 hal yang kita soroti. Pertama yaitu tentang perlunya sebuah keahlian ya. Kenapa mesti itu modal utama keahlian? Nyari pesantren ini sejak saya ingat dulu sudah ada namanya lab komputer gitu ya. Dulu belum terintegrasi ke pesantren tapi masih di rumahnya Alhamdulillah Ustadz Habibullah waktu itu yang pegang Ustadz Asep pimpinan sekarang gitu ya, yang pegang lab. Saya sempat menjadi bagian dari instrukturnya atau pengajar. Jadi ketika saya mengalimin itu udah mengajar komputer di Benda. Kemudian keluar pesantren saya juga terlibat mengajar di sini, termasuk menjadi murabi pertama itu saya di sini. Ada berapa murabi di sini sekarang? Belasan ya. Saya sendiri dulu di sini. Abayan ngatur bebenyian gitu ya. Dari mulai membangunkan jam 3 dari ruangan 1 harudan pindah ke ruang 2, ruang hiji sarare deui gitu. Itu sampai ruang 2 hanya ruang 6 ruangan ya.
Pulang balik dari jam 3 sampai sholat subuh baru selesai. Kemudian saya pantau mandi, nepi ka makan sampai masuk ke sekolah. Udah masuk sekolah semua, saya baru pulang. Kemudian sorenya dari maghrib saya start memantau santri sampai belajar santri malam, sampai memastikan santri harus tidur jam 10 gesarare balik. Tapi tiba-tiba ada laporan jam 12 saya santri ke Arulin di Peru Cisalak gitu. Saya bangun, cari lagi di tangan budaknya gitu ya. Nah itu beban seorang murabi waktu itu gitu ya. Ku sorangan kayak itu kecil, nyenengan berdak santri nu marabal. Keluar jalan jendela nako di pesot-pesotkeun. Anak jalan gitu kan, susukan. Nah ini mah saya juga namanya. Dulu mah itu perbatasan gitu ya, belum ada gedung sidik amin. Langsung keluar ke sawah gitu ya. Nah itu nakal santri gitu. Ngan saya itu yang takjub, kadang-kadang baru santri balangor teh gitu nya. Ayeuna teh sukses gitu. Nah aku balangor heula itu sukses. Nah itu kadang-kadang saya aneh gitu ya. Itu budak pikir santrina kese udah gitu ya. Tapi jadi ustad gitu ya, jadi ajengan gitu di lembur nama gitu. Itu mudah-mudahan bangor nanti lain bangor kahayang gitu ya, minimal atuh lain sama kabawakeun gitu. Nah mudah-mudahan kita berdoa bahwa apa yang kita alami di sini menjadi modal utama. Nah makanya setiap kegiatan itu coba kalian ikuti semua. Kalau ada kegiatan RGUG ulah males ya, belajar di Toba ada masih di RGUG, kemudian ada mentoring, debating dan sebagainya. Itu saya rasakan. Saya dulu kelas 2 sanawiyah pernah pulang ke Bandung gitu ya. Jadi nggak ke Lampung, saya ke Bandung. Dan kulantaran baheula teh resep adan gitu nya. Sok dieu teh panggeulana hareupeun mimbar. Duduk aja di depan. Satu ketika khotib yang dijadwal itu di PC Pamungpeun itu nggak datang. Dilihat di belakang itu ada paman saya. Kalau dari ibu ya, dari pihak ibu, kakek saya itu ulama dari FU gitu ya, ajengan disebut nanti ya, mubalik. Tapi anak-anaknya gak ada yang jadi mubalik. Tapi mereka jamaah itu optimis dan percaya, wah itu cenah si imam naik dari belakang. Kapayun sugantrek ngahotib, hari PK saya diangkat karena mimbar atau usia 2 sanawiyah gitu ya, kelas 8 disuruh khutbah. Padahal orang teh hayang ada lain khutbah gitu ya. Kabayang bagaimana saya harus khutbah dengan materi yang harus dadakan. Kabayang apa yang saya sampaikan waktu itu? Bulgul Marum hadis bab kitab Jami ya, hakul muslim ala muslim. Katal ya kan. Jadi 15 menit khutbah pertama gitu ya. Khutbah kedua masih mungkin kayak gitu, hak muslim itu ada balikan deui baca tuh. Kaget mereka yang udah gimana cara budak salah gitu ya. Kelas 2 sanawiyah sudah bisa khutbah Jumat senajan apa? Kenapa tadi ada modal kita keahlian dalam tadi nalar kira-kira. Nalar sahadis kita luar biasa gitu ya. Sangat biasa. Makanya ketika setiap saya pulang, kalau misalnya ada libur, Kamis pulang, hari Jumat itu dipesannya nanti gitu ya. Pokoknya cenah aki jadwal itu padahal gitu ya. Nah satu waktu saya mau pulang gitu ya, berniat mau pulang, sudah pakai seragam mualimin waktu itu. Yang waktu mualimin masih kene seragam SMA kalau nggak salah gitu ya, abu putih abu gitu. Udah mau berangkat, jumahan makanya di masjid di jalan aja gitu. Di jalan nanti ada masjid, saya ikut jemaah. Tapi kaki saya bilang itu badalan sana di daerah Mengger. Mengger itu kalau nggak salah rumahnya Ustaz siapa? Mas, mantunya Mas. Siapa? Ustaz Iqbal. Itu di tempat Ustaz Iqbal ada satu masjid kecil. Saya disuruh ngabadalan atau khutbah Jumat waktu itu. Dengan kondisi pakaian pakai seragam SMA gitu waktu itu. Saya naik mimbar gitu. Dan saya jelaskan mohon maaf, saya tidak pakai kopiah dengan alasan karena kopiah itu tidak ada dalam sunnah atau bukan kewajiban.
khotib harus pakai kopiah, eta mah turun tina mimbar langsung dijewang cimbale ngomong teh. Diinterogasi gitu. Di papatahan ku kolot cimbale khotbah teh cing sopan, hanya cenah khotbah di celana panjang pakai baju seragam gitu. Saya terima apa adanya, dah kapaksa tadi lagi ya, bukan niat mau khotbah. Tapi khotbah mah ada kapake cenah didinya teh gitu. Nah, teu sopan we gitu. Nah itu pengalaman, makanya pakaian teh jadi modal juga sebetulnya, ulah asal gitu. Sok sanajan tidak ada contohnya, tidak pernah ditemukan dalam riwayat Nabi pakai kopiah komo hideung gitu ya. Nah, tapi karena budaya kita bahwa khutbah itu harus rapi, pakai tangan panjang gitu ya, ulah pakai kaos gitu ya. Nah itu kita juga beradaptasi dengan adab-adab atau kesopanan yang ada di negara kita. Nah itu pengalaman. Makanya keahlian itu perlu. Nah skill ini di pesantren diajar kita. Kalau untuk mualimin ada pelajaran apa? Didaktik ya, metode didik gitu ya. Nah itu sudah dipraktekkan. Ya kelas 12 sebentar lagi akan mengadakan PLKJ ya. Nah itu diuji. Saya sebagai pengurus Persis waktu itu di daerah Ciamis, yang ada PLKJ dari pesantren itu selalu menilai bagaimana ini anak-anak cara menyampaikan. Kalau laki-lakinya atau RG-nya kumaha baca anak-anak gitu ya, itu amburadul biasa baca nanti gitu. Dulu gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah, karena di setiap pesantren sudah ada pelajaran tahsin. Waktu saya dulu yang namanya tahsin itu gak ada, yang ada teh pelajaran Qiraah Qori kayak mujawab namanya. Jadi belajar Al-Qur'an dengan metode Qur'an gitu kan. Ya, yang suka di MTQ kan gitu ya. Itu pengajarnya Ustaz Ibu Solihah kalau salah dulu ya. Nah itu kalau bacaan ngimaman gitu, murota belum ada waktu itu. Sehingga bacaannya ala lancur gitu ya. Kalau hafalannya memang santri-santri dulu juga tidak kalah kalau hafalan, karena setiap sebelum ujian semester itu yang paling pertama diujikan itu adalah hafalan. Jadi hafalan Al-Quran dulu, baru ujian yang lain. Nah itu kemampuan membaca Al-Quran itu diuji nanti ketika PLKJ. Sebab nanti di masyarakat santri itu, terutama Rijal, karena ditanya ranking kasabaraha ya budak teh pinter henteu. Minimal bisa adan jeung imaman sakitu heula. UG-nya juga gitu ya. Kalau datang ke sana bisa tuh ngajar Iqra gitu atau ngajarkan Al-Qur'an di rumah. Minimal ke tetangga gitu atau di madrasah. Itu jadi jaminan. Lamun teu bisa ngajarkeun Iqra baca, teu bisa adan-adan acan, hanya selapur ya punya santri teh gitu. Itu membahas harus dimiliki keahlian seperti itu karena kita santri. Kemudian nanti latihan-latihan yang lain, skill komputer gitu ya udah jelas, itu diajarkan di sini. Olahraga oke-nya, ayo nama pan, kita kemarin juaranya kan kemarin teh. Lumayan ya ke Jawa Barat juara kedua gitu. Saya dulu juara sa RW benar gitu baru. Dulu kan ditandingkan santri itu dengan masyarakat tahun Agustusan itu dibagi. Santri itu khusus satu tim, masyarakat antar RT gitu. Nah RT sa-RT santri teh gitu. Diadukan menang wae santri teh. Ketika maraton lagi juara kan hiji wae gitu. Santri teh kalau ada Agustusan dengan masyarakat. Nah itu skill diasah. Ketika nanti keluar apapun yang kita nanti pelajari, nanti akan kita tanya sendiri, kurang keahlian di mana? Skill kita itu sebetulnya di mana nanti? Nanti ada latihan dasar kepemimpinan misalnya, LDK, ada latihan jurnalistik gitu ya. Itu semuanya kita ikuti. Nanti juga akan ketemu di mana kita pasnya gitu ya. Saya dulu paling malas belajar matematika. Padahal bahwa matematika itu tara pernah benten nol gitu nya. 10 wae dari SD mah gitu. Begitu datang ke Benda pesantren, karena pelajarannya sedikit kalah dengan pelajaran yang lain sehingga jenuh diajarkan dengan seminggu itu paling 2 jam. Jadi haroream diajar matematika teh gitu.
Apalagi pelajaran nanti sudah masuk ke pelajaran ilmu falak gitu ya, ada sinus, kosinus, tangan mungkin mahir gitu ya. Paling males ya. Tapi ketika saya keluar, saya aktif di mata astropat, itu kan tukang hitung ngumpul, ahli hisab, lain ahli hisab. Saya ikutin gitu ya. Padahal saya bukan ahli. Bagaimana mengukur arah kiblat, jarak di benak ke Mekah desa seberapa kilo diukur gitu ya. Pakai rumus. Terus matahari bulan ini teh kamarnya condong nanti gitu ya. Melihat arah kiblat. Saya sekian tahun, hampir 5 tahun waktu itu bergelut dengan para astronom. Tiba-tiba saya diundang untuk menjadi pemateri ilmu falak atau ilmu astronomi di pesantren waktu itu ya. Pernah? Ya, kalau merah bisa tenang gitu ya. Sampai naon aneh kan gitu ya. Itu budak bangor di benana, tirahan sana jadi astronotnya benar gitu ya. Jadi sejak kapan saya jadi astronom? Padahal saya hanya sebatas ulah ilmu gitu ya, ikut-ikutan saja mengantar para ahli falak waktu itu ke daerah Sukabumi untuk mengamati matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Karena sering biasa jadi kebiasaan dan saya paham sekali bagaimana cara mengukur arah kiblat. Sampai satu waktu pemateri para ahli itu nggak datang di satu seminar, saya terpaksa menggantikan mengajarkan bagaimana mengukur arah kiblat. Padahal saya nggak ngerti sinus, kosinus, tangent, ukara itu, apalagi segitiga bolanya, iya gitunya. Tapi ketika saya ajarkan dengan sistematik, begini cara mengukur arah kiblat. Dan waktu itu saya pernah digelari si tukang bengkok-bengkok masjid gitu ya. Karena banyak masjid yang tidak presisi arah kiblat. Nah, akhirnya sajadahnya dibengkok. Termasuk masjid ini ya. Ini masjid sebenarnya kiblat gitu ya maksudnya. Karena sudah ada garis, jadi nuturkan garisnya. Ketika saya ukur itu ada ke arah sekitar 9 derajat. Kalau mau dicoba belajar ilmu falak, ya, siapa punya? Ini cobi diukur deh masuk dia. Bisi orang sholatna ke Israel, lain ke Mekah gitu ya. Ke Masjidil Aqsa ya, pindah saya tik jadi kasih nangkop. Karena syarat sah sholat kan menghadap kiblat itu. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Itu bagaimana? Coba dibaca tafsir surat Al-Baqarah dari 143 ya sampai 147 kalau tidak salah. Itu proses pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi ketika sholat turun wahyu itu baru 2 rakaat lagi menghadap Baitul Maqdis gitu ya. Turun surat Al-Baqarah, kemudian harus berpaling arah kiblat ke Masjidil Haram. Itu Nabi sholat berputar 180 derajat. Makanya kalau misalnya ada yang sholat, kamu ngilu sholat di rumah kita, tiba-tiba ngampar sajadah, nyawa sholatnya yang harus kaler misalnya, maka harus kita kasih tahu bahwa itu bukan kiblat, arah ke kiblat. Kenapa? Karena prosesnya seperti itu. Nabi juga ada sahabat yang belum tahu pemindahan arah kiblat sholat, tapi masih ke Masjidil Aqsa. Maka diberitahu bahwa sholat Nabi sudah berbalik ke Masjidil Haram. Maka para sahabat yang imamnya tadinya di depan balik arah katukang gitu nya 180 derajat. Nah itu lagi sholat, pindah langsung, jadi tidak membatalkan sholat tapi langsung pindah. Kamu imam geus nyaho teu ngiblat, hantamnya sholat ke ngiblat gitu ya. Nah itu harus diatur kembali. Beda dengan masjid yang gitu, udah ngiblat. Masih depan, saya ukur sudah ngiblat. Nah ini yang nggak ngiblat. Bagaimana upayakan supaya sholatnya yang harus pakai. Nah itu skill ya, yang pertama. Masih ada waktu? Ya. Kemudian yang kedua, pengorbanan. Nah tadi dari kisah sahabat tadi, dia mengorbankan apa yang dia punya, tidak mengandalkan dari orang lain. Jadi kalau kita mengorbankan sesuatu dari kepunyaan kita, kita akan namanya semangat dan berhati-hati dalam mengelolanya. Beda aja menang hijau ya,
kita pinjam uang untuk modal misalnya, duit menang hijau-hijau ya, begitunya. Tapi kalau punya sendiri itu akan dimanage sedemikian rupa, mengorbankan apa yang kita punya. Tadi modalnya kan seukur 2 dirham, tapi bisa berusaha menghasilkan 10 dirham dalam waktu 15 hari, berarti sekitar 10 kali lipat gitu ya dari pendapatan dari modal gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah dalam kemandirian itu perlunya kita terprogram. Apa buktinya? Tadi ada waktu yang ditentukan 15 hari itu lebih ke mana ya usaha gitu. Makanya kita belajar pun kalau dalam misalnya belajar itu kan ada kurikulum, ada target yang harus dicapai. Kalau misalnya kita pun ingin menghafal Al-Quran, berapa sehari harus hatam Al-Quran atau menghafal arek sapoe saya 1 lembar atau 1 ruku, atau misalnya sehari 1 juz. Bahkan dulu pernah ya santri benda ada yang rekor 18 hari hafal 30 juz. Ada itu tahun berapa itu ya, ada orang lain 40 hari, ini 18 hari hafal 30 juz. Ngan balik ke Imam Parhodri. Jadi hanya pernah hafal saja, tapi minimal itu satu prestasi bahwa dalam jangka waktu 18 hari bisa menghatamkan bahkan menghafal Al-Quran. Nah, babari ngapalkan Quran mah nu hesena mempertahankan hafalan itu ya. So coba ngapalkan babari. Mempertahankan hafalan itu yang paling susah. Makanya yang saya rasakan hafalan itu bisa pagel gitu ya, kuat kalau kita pakai dalam sholat sunnah. Misalnya sholat tahajud 11 rakaat teh 11 juz cobaannya. Sarakaat teh 1 juz gitu. Terus teh sorangan dia gitu nya. Berarti harus bangun dari jam 1. Itu hafalan itu dipraktekkan, dipakai. Nah itu diprogram selama 15 hari, dievaluasi. Ayat hasilnya itu tina 1 dirham ternyata ada. Dari 10 dirham itu dia sisihkan untuk makanan, pakaian, dan sisanya ditabung. Nah itu nabung teh sunnah sahabat disimpan supaya dina keadaan terdesak kita punya simpanan, atau kita mau apa keperluan yang lain ada dari tabungan. Nah santri itu biasa juga kan menabung, supaya nabung kayaknya di klaster aja. Jika nama tekor wahainya dia maka warung gitu. Nah yang terakhir adalah tawakal. Apapun yang kita usahakan selalu bertawakal terhadap Allah. Nah sebetulnya itu saja ya materinya, bahwa pelajaran dari sahabat Ansor tadi, meskipun miskin tapi dia punya modal meskipun sedikit, kemudian ada skill dan termanage gitu ya, sehingga bisa mengatasi keresahan atau keluh kesah yang dia rasakan selama itu gitu. Jadi pengusaha pengusaha suluh gitu ya. Nah sekarang juga kan peluang-peluang bagi milenial itu luar biasa. Saya bergerak di dunia komputer juga pertanian gitu ya. Sekarang ada yang disebut dengan petani milenial. Kenapa? Karena sudah banyak sekali anak-anak muda itu yang enggan bertani. Sampai pemerintah menganggarkan untuk petani milenial itu digaji 6 juta. Ayah jadi petani, udah orang kalau mau jadi petani itu digaji sama pemerintah 6 juta. Cuma harus berani ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Itu peluangnya besar. Bahkan sekarang yang unik itu ayam ekspor arang, itu kan benda yang naon sekasar mah tempati payu di lembur gitu ya, tapi bisa bernilai ekspor. Terus dengan metode dagang online sekarang dari rumah sendiri kita sudah punya toko, beberapa toko. Nah itu banyak peluang di dunia usaha. Nah makanya saya sampaikan seperti ini karena di lapangan nanti ketika keluar dari pesantren tidak selamanya atau tidak seluruhnya alumni dari sini itu menjadi seorang asatid atau menjadi pengajar. Minimal tadi apa yang disampaikan oleh Nabi pun alimah. Jadilah kamu sebagai orang yang berilmu. Kalau tidak
bisa jadi orang berilmu ya jadi penuntut ilmu lah, muta'alim. Sampai keluar dari pesantren ulah tapi kaeureum diajar terus ngaji. Saya pesankan ya, keluar dari pesantren ngaji minimal carilah pengajian-pengajian di jamaah-jamaah terdekat. Masjid Persis di mana gitu ya. Kalau kita berkunjung ke daerah-daerah tanya di mana ya masjid Persis itu. Minimal melanjutkan kajian itu. Atau mustami'an atau minimal jadi mustami ya. Karena sehebat-hebatnya mubaligh itu awalnya pendengar. Saya dulu pengajian Jumat itu dulu belum ada pengajian Senin di sini ya. Ngaji santri itu ke luar di pesantren Al-Ittihad hari Jumat. Santri itu keluar semua RGUG ngaji di sana. Para santri itu bawa catatan, menulis apa yang disampaikan. Bahkan setelah Ustadz turun itu diborok tulisan nanti, makalah nanti diraruh Ustadz punten, dipinta, dikopi gitu ya, disebar. Jadi bahan. Saya dulu pernah punya buku agenda dakwah. Itu hasil dari apa yang disampaikan di tiap pengajian. Karena dulu masih bebas ya keluar sore-sore itu kalau nggak ada jadwal kelas. Pengajian hari Rabu di Baitur Rahman ya, masih Baitur Rahman di Jalan RM Dadinata. Itu hari Rabu. Santri itu kesana ngambil. Terus malam-malam lain ada di Masjid Suka itu di Simpang 5. Di Papai gitu ya pengajian. Bahkan santri itu dulu sering diajak sama asatidz itu ngaji keluar. Makanya kalau kita memahami kata santri itu sebetulnya dari bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa. Minimal santri itu dari cantrik gitu ya. Kalau cantrik itu orang-orang atau murid-murid yang senantiasa mengikuti para gurunya gitu. Jadi nutur-nutur guru kemana-mana teh gitu ya. Nah itu saya rasakan ketika saya keluar dari pesantren, saya selalu mengikuti asatidz. Ustaz Sidik Al-Huyarham pernah saya ikuti, apalagi Ustaz Al-Huyarham Ustaz Usuhedan. Ayo dekat zamanan Ustaz Usuhedan meninggal 2022 ya. Beliau seorang ahli tafsir, penulis juga gitu. Ketika kemana-mana teh saya yang mengantar gitu ya. Saya sebagai drivernya gitu ya, supir ajengan. Kemana-mana saya ngawal. Sampai ke Jawa gitu ya, ke Bali gitu. Ikut sama beliau ke Jogja gitu ya. Ketika misalnya ada halangan beliau, saya yang membadalkan atau menggantikan beliau. Nah itu luar biasa. Ketika kita dekat dengan asatidz, maka apa yang kita tidak dapat di pesantren itu dapat di luar ketika mengantar beliau. Nah itu yang benar luar biasa. Aing ngaji ge mah satjam barengobeh sekolah mah bubar poho kabeh gitu. Beda dengan kita dakwahnya itu atau khutbahnya dicatat gitu, atau direkam. Nah ini katanya direkam ya. Dibuka lagi di YouTube-nya gitu ya. Apa yang disampaikan. Karena kita memahami dan meyakini bahwa apa yang disampaikan itu, apa yang kita dapat itu mesti disampaikan. Kata Nabi, liyubalik syahid minkumul ghaibah. Harus menyampaikan orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Artinya bahwa dakwah itu share to share. Jadi nge-share gitu, nggak bagi-bagi. Menyampaikan gitu ya. Sakapun gitu ya, atau terkadang orang yang tidak hadir waktu ini bisa lebih paham ketika yang menyampaikan itu yang hadir di sini. Jadi orang kedua gitu. Makanya dalam hadis juga kan ada yang langsung bertemu dengan Nabi, ada yang tidak bertemu dengan Nabi. Ada sahabat, ada tabi'in. Nah itu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan, kalau tidak ya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz. Kemudian selanjutnya ada sesi pertanyaan dari Rijal, apakah ada? Ya, silakan. Jadi ada satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, perkenalkan saya Gerald dari kelas 11. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustaz.
Yang pertama saya tertarik pada pembahasan di awal tentang yang berbau ekonomis. Jadi yang saya ingin tanyakan, adakah nasihat atau motivasi dari Ustadz agar kita ini khususnya para laki-laki nanti bisa cepat-cepat jadi orang yang mapan, Ustadz? Cara cepat, cara efektif, cara simpel buat bisa jadi orang yang mapan segera gitu. Dan yang kedua, saya tertitip pertanyaan, Ustadz. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah ada peran yang bisa diambil oleh madrasah, oleh sekolah untuk mencetak santri-santrinya yang lebih unggul dari siswa-siswa di luar, Ustaz, yang lebih mandiri, yang lebih responsif dan sebagainya. Demikian, Ustaz, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Dari mana, Ustaz? Oh, Sukabumi. Dari mana Sukabumi? Oh, sudah. Kota punya dekat. Terima kasih pertanyaannya. Itu problem ya. Saya dulu juga, ya mah lain curhatnya cerita ketika saya masuk kuliah. Malu ya, saya dulu di pesantren itu eraan. Malu-malu ya sama istri teh, pokoknya mah saya KUG teh anti ya pokoknya. Lamun KRG antar. Sampai berjalan lewat asrama putri itu saya nutupan gitunya, saking isi. Ketika masuk kuliah, beda kan sekolah di satu di kampus. Rada aya kahayang gitunya. Hayang bogoh gitu ke seseorang. Kan ketika main ke rumahnya itu ditanya, cenah damel di mana gitu. Nah, itu pertanyaannya berarti. Karek kuliahnya belum punya pekerjaan, apa yang mesti dibanggakan? Tapi yang saya rasakan itu sebetulnya jauh dari kenyataan ketika yang beda dengan saya, karena saya udah belajar sejak di pesantren itu sudah bisa menghasilkan uang gitu ya. Saya dulu digaji sama Ustadz Asep itu sepertiga dari bayaran santri belajar komputer. Kalau nggak salah waktu itu belajar komputer kira Lampung 20.000 gitu ya, satu siswa. Itu dibagi 3, sepertiga untuk pengajar, sepertiga pengelola, sepertiganya untuk pengeluaran atau perbaikan komputer. Ketika itu guru di pesantren ya, saya kurang tahu berapa gajinya gitu, ngan letik ke pokoknya gitu, tenepikan 200.000 gitu. Saya itu udah gede gitu gajinya. Ketika saya keluar dari pesantren, saya ngajar di SMA Al-Mutakin gitu ya, dulu 1 jam cuma dihargai 5.000 gitu ya. Padahal saya gaji di komputer waktu itu nyervis sekali install 150.000 gitu. Berarti komputer kurang di 500.000 gitu 1 unit. Itu gaji seorang asatid waktu itu kalau perhitungannya nilai rupiah gitu ya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya udah menggeluti atau menemukan passion saya atau karsepna gitu di pesantren. Saya geluti lah diajar komputer ketika bisa mengajarkan ke teman saya bahkan ke senior saya. Jadi saya kelas 1 mualimin itu sudah bisa mengajarkan komputer ke kelas 3 atau kelas 12. Karena saya menekuni gitu ya. Sehingga Ustadz Asep memberikan kepercayaan dulu namanya tulang komputer, software kelola gitu ya. Termasuk bayaran dan sebagainya saya betul. Nah, ketika keluar saya pesantren, saya ngajar komputer di SMP, di SMA gitu ya. Ketemulah masalah gitu ya. Kudu nyervis, kudu bisa dan sebagainya. Nah, saya keluar kuliahnya itu mengambil apa yang saya minati. Saya kuliahlah komputer waktu itu. Geus bisa cukup ketemu tamat balik we dan bisa nyervis gitu ya. Karena kebutuhannya itu. Makanya saya nggak gelar eskom gitu ya. Justru yang saya dapetin gelar itu sarjana pendidikan Islam. Itu gak dipaksa gitu ya sama teman saya, intinya kuliah ke Anes-Anes, saya dulu ke Jakarta. Makanya saya sebut paksa sarjana gitu ya, lain pasca sarjana. Jadi saya dipaksa jadi sarjana gitu. Karena saya menemukan. Nah, itu salah satu kiat cepat gitu ya. Apa yang kita punya itu.
keahlian atau karsep eta anu dijadikan unggul sok we diasah, sehingga ketika keluar itu apa yang kita ambil bisa kuliah dulu atau kuliah sesuai dengan apa yang kita bisa atau kita inginkan, atau nya digawe heula gitu, minimal menghasilkan. Kemudian saya ketika kelas 3 sanawiyah saya sudah mengajar privat Al-Quran di rumah-rumah. Sampai ketika waktu PLKJ itu ya, mau berangkat PLKJ, saya dapat angpau gitu ya, amplop ibu-ibu guru anu budakna diajar ngaji musim kuring sama saya. Itu lebih dari apa yang diberikan orang tua saya waktu itu. Itu harga atau nilai mengajarkan Al-Quran itu luar biasa. Di samping tadi khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu gitu ya. Orang terbaik itu menurut pandangan Allah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, itu saya praktekkan. Dan luar biasa itu respon. Makanya saya tidak bisa keluar dari Tasik itu. Karena waktu itu sangat dibutuhkan. Sampai di Bantarsari itu dulu belum ada sekolah agama, ada sekolah di rumah-rumah, kemudian ada sekolah di masjid gitu ya, ngaji maghrib, dan sekarang sudah ada madrasah Al-Quran. Itu Al-Uliyana Ustaz Apad, bapaknya Ustaz Fahmi gitu ya. Itu luar biasa dedikasi. Jadi santri ini langsung diberdayakan kemampuannya. Dan saya mulai membuka usaha komputer itu di sana di Babut. Meskipun saya tadinya orang Bandung, kemudian berangkat dari Lampung gitu ya, dan menetap di sini. Gitu. Nah itu salah satunya gitu. Dari upaya apa yang kita punya, skill apa, kemampuan apa itu yang harus diasah. Sehingga saya tidak ada beban gitu. Ketika mau melamar istri saya waktu itu, hari pertama kamu kene, dan sudah tidak nanya tuh di pegawaian, udah apa gitu, kurang tiga sebagai usaha, guys ayah nggak bisa. Jadi bukan lagi pertanyaan metoha begitu mah gitunya, karena sudah terlihat. Itu salah satu. Kembangkan apa yang kita mau. Kemudian tadi untuk tadi ya sama juga skill. Kalau misalnya di pesantren ada program ya kita ambil. Kalau tidak ada ya kita belajar autodidak saja sebetulnya. Banyak itu peluang-peluang. Di sini ada lab komputer, ada perpustakaan, bahkan perpustakaan itu dilengkapi dengan digital sekarangnya, ada komputernya. Itu kita bisa berselancar. Saya sering mendapatkan pesan moal aya jelema pinter lamun ngedul maca. Jadi tidak ada orang pinter itu teu maca, pasti baca. Saya buat makalah ini 2 lembar dari subuh itu. Saya nggak ke kebun, gitu ya, nggak nerima tamu. Aduh bisi salahnya, naon hadisna ya teh bisi dong itu gitu ya. Dicari kayak gitu. Sampai menghasilkan 2 lembar saja makalah. Itu ya, itu salah satu. Kalau misalnya tidak ada dukungan dari pihak pesantren untuk mengeksplor skill kita, kemudian mengembangkannya, itu bisa kita kembangkan secara mandiri, gitu ya. Kalau misalnya diajar dagang online dan sebagainya, gitu, ada, gitu ya, di live komputer. Itu salah satunya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari mana? Tidak ada. Baik, disebutkan untuk sesi pertanyaan kali ini. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan materinya, ilmunya, dan juga pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dicukupkan sekian, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika